Episode 24, Bab 24.1, Taruhan. Wang Dong tertawa. Apakah kamu seorang masokis? Benar, mari kita berkultivasi sebentar di sini. Begitu Nyonya Tua Zhou kembali dan melihat bahwa kami sedang berkultivasi saat dia pergi, dia pasti akan berpikir bahwa kami adalah pekerja keras. Saya yakin suasana hatinya juga akan membaik. Huo Yuhao memukul kepalanya dan berkata, kamu ahli dalam melakukan hal-hal licik ini. Sampah, kaulah yang melakukan hal-hal licik. Kami ada pertandingan di sore hari, dan kami agak lelah dari pertandingan sebelumnya, jadi apa salahnya memulihkan diri secepat mungkin. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Ayo cepat. Sambil berbicara, dia melepas sepatunya dan duduk di sofa dengan posisi bersila. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao selalu berkultivasi setiap kali dia punya waktu luang, jadi tentu saja, dia tidak akan menolak. Dia meniru posisi Wang Dong dan meletakkan telapak tangannya di telapak tangan Wang Dong. Kemudian, mereka secara bersamaan mengedarkan kekuatan jiwa mereka. Definisi saat kekuatan jiwa mereka beredar dan menyatu satu sama lain, rasanya agak berbeda dari kultivasi kemarin. Kekuatan jiwa mereka tampaknya menjadi lebih intim, dan kecepatan kultivasi mereka selama tahap awal fusi jelas jauh lebih cepat daripada kemarin. Kekuatan Hao Dong telah muncul pada saat mereka bersentuhan. Sesuai keinginan mereka, Hao Dong Power beredar di sepanjang jalur budidaya mereka dengan kecepatan setidaknya 10% lebih cepat dari kemarin. Ketika mereka mulai berkultivasi, mereka menutup mata. Karena itu, mereka tidak menyadari bahwa 3 lampu biru, ungu, dan emas perlahan muncul dari telapak tangan mereka. Ketiga lampu ini berputar di sekitar lengan mereka dan mulai melayang di sekitar tubuh mereka, dan secara bertahap, lapisan warna muncul di tubuh mereka. Awalnya, mereka hanya berencana memulihkan sebagian kekuatan jiwa mereka. Namun, mereka dengan cepat memasuki kondisi meditasi setelah budidaya mereka dimulai, mengakibatkan mereka kehilangan kesadaran terhadap dunia. Tidak lama setelah mereka mulai berkultivasi, Zoe kembali bersama orang lain di belakangnya. Jika mereka berdua sudah bangun, mereka pasti akan terkejut. Ini karena orang yang dibawa kembali oleh Zoe adalah pengawas mereka selama turnamen round robin, Guru Wang Yan. Zoe dikejutkan oleh penampilan keduanya saat mereka berkultivasi, sementara Wang Yan sangat tercengang. Setelah itu, keduanya secara tak terduga saling memberi isyarat untuk tetap diam. Pandangan ingin tahu muncul di mata Zoe, tapi Wang Yan hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia diam-diam berjalan menuju tubuh mereka dan berjongkok, mengamati kondisi mereka. Selain itu, dia mulai memperhatikan dengan cermat undulasi kekuatan jiwa yang mereka hasilkan saat mereka berkultivasi. Saat dia terus memperhatikan mereka, keheranan di wajah Wang Yan meningkat. Dia tanpa sadar mulai menggosok tangannya. Zoe dan Wang Yan sudah saling kenal cukup lama, dia tahu bahwa tindakannya ini menandakan kegugupan dan kegembiraannya. Terlebih lagi, dia sendiri adalah seorang guru. Karena itu, dia juga bisa merasakan betapa tidak biasa keadaan Huo Yuhao dan Wang Dong saat ini. Setidaknya, dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dua master jiwa tiba-tiba berkultivasi bersama, dan kekuatan jiwa mereka tidak hanya tidak saling mengganggu, mereka bahkan menyatu. Mereka dapat melihat seberapa cepat mereka berkultivasi dari sirkulasi 3 lampu, dan tahu bahwa bahkan penatua jiwa bercincin 3 pun tidak akan mampu berkultivasi secepat mereka. Setelah menyelesaikan 36 siklus kultivasi, Huo Yuhao dan Wang Dong berhenti. Keduanya berhasil memulihkan sepenuhnya kekuatan jiwa yang hilang selama pertandingan sebelumnya. Dan mereka bahkan berhasil meningkatkan level kultivasi mereka selangkah demi selangkah. Keduanya secara bersamaan menghela nafas, perlahan-lahan menarik kembali kekuatan jiwa mereka masing-masing. Hal ini kemudian menyebabkan 3 lampu yang berputar di sekitar tubuh mereka perlahan menghilang. Saat mereka membuka mata, keduanya merasa agak segar. Kecepatan kultivasi mereka saat ini terlalu memuaskan. Namun, mereka dengan cepat dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Guru Zhou, Guru Wang. Yang membuatnya heran, Huo Yuhao melihat Zoe dan Wang Yan duduk di kursi tidak jauh dari sofa, berkonsentrasi penuh pada mereka. Wang Dong juga heran. Baru kemudian keduanya ingat bahwa mereka masih di kantor Zoe. Huo Yuhao berbicara dengan suara sedikit malu. Guru Zhou, kami ingin memulihkan sebagian kekuatan jiwa kami dan bersiap untuk pertandingan sore. Itu sebabnya kami.
Zhou Yi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu penjelasan apapun. Menjadi pekerja keras selalu merupakan hal yang baik. Orang ini adalah Guru Wang Yan, seorang guru luar biasa dari faksi teoretis akademi. Dia bahkan satu peringkat lebih tinggi dariku sebagai guru. Dia sangat terpelajar dalam hal keterampilan fusi jiwa bela diri. Wang Yan tersenyum tipis dan berkata, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri. Kami pernah bertemu sebelumnya. Saya adalah pengawas mereka selama turnamen round robin. Saat ini dia sudah kembali terlihat tenang seperti biasanya, tapi apakah dia benar-benar tenang di dalam, hanya dia sendiri yang tahu jawabannya. Guru Wang, Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan membungkuk hormat padanya. Wang Yan menganggukkan kepalanya dan berkata, saya telah mengamati kultivasi Anda dengan cermat. Pada awalnya, aku tidak percaya apa yang dikatakan Zhou Yi kepadaku, tetapi sekarang, aku menyadari bahwa aku tidak berpengalaman. Sekarang, saya dapat bersaksi kepada Zhou Yi dengan kepastian 100% bahwa kalian berdua telah menyelesaikan fusi jiwa bela diri, dan bahwa Anda memiliki keterampilan fusi. Zhou Yi menatapnya dengan ekspresi agak heran di wajahnya, tapi dia tidak memotongnya. Wang Yan melanjutkan, kekuatan jiwamu sebenarnya sangat cocok sehingga tidak ada konflik sama sekali saat menyatu. Selain itu, fusi tersebut bahkan membantu kultivasi Anda. Hal ini belum pernah terlihat dalam catatan 10.000 tahun Akademi Shrek. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, yaitu, jiwa bela diri Anda sangat cocok, mencapai tingkat kompatibilitas 100% sempurna. Hanya kejadian legendaris ini yang memungkinkan kekuatan jiwa Anda menyatu dengan sempurna tanpa perbedaan apapun, dan memungkinkan Anda berbagi kecepatan kultivasi Anda. Selamat. Aku bahkan dapat meramalkan bahwa kalian berdua pasti akan menjadi terpilih di Akademi Shrek kami di masa depan. Huo Yuhao diam-diam mengagumi Wang Yan saat dia mendengarkan kata-katanya. Dia pernah mendengar kata, kompatibilitas sempurna, dari Skydream Ichewom, namun Wang Yan mampu menyimpulkan hal ini hanya dengan mengamati budidaya mereka, meskipun dia tidak sepenuhnya memahaminya. Tidak heran dia adalah perwakilan dari faksi teori akademi. Bingung? Wang Dong bertanya, Guru Wang, karena itu masalahnya, mengapa keterampilan fusi kita gagal hari ini? Huo Yuhao dan saya mencobanya sebelumnya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Wang Yan terkekeh. Apakah menurutmu keterampilan fusi adalah keterampilan jiwa biasa? Bagaimana aktivasi keterampilan fusi bisa begitu sederhana? Jiwa bela diri dan energi Anda harus berada pada kondisi puncaknya agar keterampilan fusi dapat diaktifkan. Ini pertama kalinya aku melihat dua orang dengan tingkat kecocokan yang sempurna, tapi menurut pengalamanku, ada masa istirahat tetap untuk aktivasi keterampilan fusi jiwa bela diri. Selain itu, Anda tidak akan dapat mengaktifkannya selama jangka waktu ini. Periode ini biasanya berlangsung selama 7 hari, tetapi secara bertahap akan berkurang seiring dengan meningkatnya budidaya Anda. Ini akan terjadi terus-menerus sampai Anda benar-benar menguasai keterampilan fusi Anda. Huo Yuhao bertanya, Guru Wang, kapan kita bisa dengan bebas menggunakan keterampilan fusi kita? Wang Yan menjawab, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Anda setidaknya harus mencapai peringkat 70 untuk dapat menggunakannya dengan bebas, karena Anda sudah mendapatkan tubuh sejati jiwa bela diri pada saat itu. Hal ini biasanya terjadi pada master jiwa manapun. Namun, kemungkinan besar kalian berdua memiliki tingkat kecocokan yang sempurna. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Anda mencoba menggunakan keterampilan fusi Anda setiap hari mulai sekarang, hingga berhasil kembali. Kami kemudian dapat mengonfirmasi periode istirahat keterampilan fusi Anda. Setelah Anda memastikan lamanya waktu istirahat ini, temui saya dan biarkan saya melihat apa keterampilan fusi Anda. Saya sangat penasaran dengan apa itu. Dengan penjelasan Wang Yan, Huo Yuhao dan Wang Dong sekarang lebih berpengetahuan tentang keterampilan fusi. Zhou Yi bertanya, Guru Wang, karena mereka telah mencapai tingkat kompatibilitas sempurna untuk fusi jiwa bela diri mereka, manfaat apa lagi yang diberikannya selain membantu mereka dalam kultivasi? Wang Yan terkekeh. Guru Zhou, orang yang tidak pernah puas adalah seperti ular yang mencoba menelan gajah. Anda sudah mengambil 2 harta karun. Membiarkan mereka membantu satu sama lain selama berkultivasi dapat melipat gandakan kecepatan kultivasi mereka. Anda mungkin tidak dapat melihat apapun sekarang, tetapi tunggu beberapa tahun lagi. Saya jamin dalam waktu 3 tahun, sama sekali tidak ada rekan mereka yang mampu bersaing dengan tingkat kultivasi mereka. Namun,
Anda benar menanyakan pertanyaan ini. Ada perbedaan lain antara keterampilan fusi yang sangat cocok dan keterampilan fusi biasa, dan itulah kekuatannya. Saya cukup yakin Anda tahu apa yang saya maksud. Menurut aturan normal fusi jiwa bela diri, semakin tinggi tingkat kompatibilitasnya, semakin kuat keterampilan fusinya. Namun, kami belum pernah melihat perpaduan sempurna sebelumnya. Oleh karena itu, saya ingin melihat secara pribadi seberapa kuat keterampilan fusi mereka, dan apa efeknya. Zhou Yi mengangguk dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Guru Wang, haruskah kita melaporkan masalah ini bersama-sama? Wang Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak dibutuhkan. Anda dapat melaporkannya sendiri. Anda seharusnya sudah dipromosikan menjadi guru berpangkat tinggi. Terlebih lagi, kaulah yang menemukan dua orang ini. Aku tidak bisa mencuri kejayaanmu. Zhou Yi tersenyum dan mengangguk padanya. Wang Yan berdiri dan berkata, kalian harus bekerja keras. Masuklah 32 besar di turnamen knockout. Anda harus bekerja lebih keras lagi setelah Anda masuk 8 besar. Akademi akan memiliki beberapa petinggi yang mengawasi Anda bertarung. Apalagi kami para guru pun menganggap hadiah juaranya cukup bagus, jadi tidak boleh dilewatkan. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa datang menemui saya. Kantor saya ada di lantai 4. Guru Zhou, kalau begitu saya akan pergi. Zhou Yi mengantar Wang Yan sampai ke pintu kantor. Sebelum pergi, Wang Yan menatap Huo Yuhao dan Wang Dong dalam-dalam. Zhou Yi tidak memasuki ruangan itu lagi. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada dua orang yang masih berada di kantor. Ayo pergi, kamu harus makan siang. Aku akan mentraktirmu makan siang hari ini. Meskipun dia tidak menyatakannya secara eksplisit, mengambil inisiatif untuk mentraktir mereka makan siang menandakan bahwa dia meminta maaf kepada Huo Yuhao dan Wang Dong karena menyalahkan mereka. Keduanya merasa hal itu agak tak terbayangkan, namun mereka segera tersadar dan dengan penuh semangat menyerbu ke kantin bersama Zhou Yi di belakangnya. Zhou Yi sebenarnya adalah orang yang murah hati, dia tiba-tiba mentraktir mereka semua hidangan peringkat teratas kantin. Hidangan peringkat teratas di kantin sangat mahal, dan ada hidangan baru dengan harga berbeda setiap hari. Namun, harganya selalu dalam koin emas jiwa. Ada dua hidangan peringkat teratas hari ini, dan Zhou Yi memesan masing-masing dua, menyebabkan total tagihan melebihi 60 koin jiwa emas. Guru Zhou, kamu menghabiskan terlalu banyak uang untuk kami. Huo Yuhao merasa agak buruk. Bahkan setelah sekian lama dia menghabiskan waktu menjual ikan panggang, dia bahkan belum mendapatkan total 60 koin jiwa emas. Zhou Yi berkata, cepat, makanlah selagi panas. Jangan berpikir bahwa akademi menjual hidangan peringkat teratas ini demi mendapatkan keuntungan. Kenyataannya, hidangan peringkat teratas adalah satu-satunya hidangan di kantin yang menyebabkan akademi menderita kerugian. Mengapa? Huo Yuhao dan Wang Dong bertanya pada saat yang hampir bersamaan. Zhou Yi tersenyum acuh tak acuh. Itu wajar saja demi tubuh para siswa. Apakah kalian berdua mengenali hidangan ini? Dia menunjuk ke piring di depannya. Kedua hidangan ini memiliki aroma yang kuat. Yang satu tampak seperti sup, sedangkan yang lainnya berupa sup. Rebusan itu terbuat dari daging tanpa lemak dan urat. Rebusannya sendiri kuat dan kental, sedangkan dagingnya segar dan lembut saat disentuh. Bahkan uratnya pun telah dimasak sedemikian rupa sehingga memiliki tekstur yang lembut dan seperti agar-agar. Hanya dengan melihat hidangannya saja sudah membuat nafsu makan seseorang meningkat. Sebaliknya, supnya berwarna emas muda, dan tidak ada apapun di dalamnya, hanya ada sup. Namun wanginya sangat menyengat hidung, bahkan lebih harum daripada rebusannya. Bahkan ada bau samar ramuan obat yang tersembunyi di dalam sup. Tidak diragukan lagi, Huo Yuhao tidak dapat menyebutkan nama hidangan ini. Namun, Wang Dong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Guru Zhou, sup ini sepertinya terbuat dari daging buaya sisik setan. Tapi aku tidak tahu terbuat dari apa sup itu. Zhou Yi mengangguk dan berkata, kamu pantas disebut sebagai anak dari keluarga bangsawan. Kamu benar, daging rebusan ini berasal dari devil scale alligator, yang merupakan makhluk jiwa amfibi yang sangat kuat. Memakan dagingnya sangat membantu kita para master jiwa, karena dapat meningkatkan fisik kita dan meningkatkan ketangguhan meridian kita. Ini adalah hal bagus yang cukup langka. Hanya saja, daging devil scale alligator sekeras baja. Oleh karena itu, dibutuhkan koki yang sangat hebat untuk bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang selembut ini.
Jadi izinkan saya memberitahu Anda ini, Akademi Shrek kami tidak hanya memiliki guru terbaik di benua ini, kami juga memiliki koki terbaik. Buaya skala iblis dewasa setidaknya berada pada peringkat monster jiwa 1000 tahun, jadi apakah menurutmu hidangan ini masih mahal? Sedangkan sup ini dibuat dengan merebus hewan jiwa burung dalam waktu yang lama, dan memiliki efek menyehatkan organ dalam seseorang. Hal ini dapat membuat organ dalam kita lebih stabil, yang dapat memberikan manfaat bagi kultivasi kita. Saya sudah mengatakan ini di masa lalu, tapi kami memiliki 3 siswa tahun ini yang telah mencapai peringkat Soul Elder. Memang benar mereka berbakat dan pekerja keras, tapi mereka juga anak-anak yang berasal dari klan besar. Sejak masa mudanya, mereka telah mendapat bantuan berupa makanan, minuman, dan obat-obatan terbaik, itulah sebabnya mereka mampu mencapai budidaya seperti mereka di usia yang begitu muda. Wang Dong juga bisa saja mendapat perlakuan seperti ini sebelum datang ke akademi, tapi kenapa kamu belum mendapatkan cincin ketiga? Menurutku, kemungkinan besar karena kemalasanmu atau kondisi khusus di tubuhmu. Terlebih lagi, jika aku tidak salah mengingatnya, kamu baru saja berumur 11 tahun. Wang Dong mengangguk, Guru Zhou, saya pasti akan mendapatkan cincin ketiga saya sebelum saya berusia 12 tahun. Zhou Yi berkata, baiklah, kalian berdua harus segera mulai makan. Setelah selesai, kembali dan istirahat sebentar. Pertandingan sore akan segera dimulai. Saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Jika Anda terpilih sebagai murid inti halaman luar, Akademi akan memberi Anda hidangan peringkat teratas ini secara gratis. Saya cukup yakin Anda bisa membayangkan betapa besar manfaatnya bagi kultivasi Anda. Namun, memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri tidak berarti Anda pasti akan terpilih sebagai murid inti. Ingat, Akademi Shrek kita tidak kekurangan orang-orang jenius. Peringkat akhir Anda di turnamen knockout akan sangat mempengaruhi peluang Anda untuk memasuki lingkaran murid inti. Sebenarnya, saya berhasil lulus dari halaman luar pada masa saya, tetapi saya tidak dapat menjadi murid inti, apalagi memperoleh kualifikasi untuk memasuki halaman dalam. Namun bagi kalian berdua, menjadi murid inti adalah langkah penting yang akan membantu kalian memasuki pelataran dalam. Dari semua murid inti yang pernah berada di Akademi Shrek, lebih dari setengahnya berhasil lulus penilaian halaman dalam. Selain itu, menjadi murid inti menandakan bahwa Anda akan menerima lebih banyak bantuan dari guru akademi. Apakah kamu mengerti? Ya, keduanya menjawab bersamaan. Kemudian, mereka langsung melahap diri mereka sendiri dengan konyol. Huo Yuhao dan Wang Dong segera mengakui pujian Zhou Yi terhadap para koki akademi. Huo Yuhao masih lebih baik, dia belum pernah mencoba jenis makanan berperingkat tinggi ini sebelumnya. Namun, Wang Dong berbeda dengannya. Dia pernah memakan makanan lezat ini di masa lalu, tapi rasa yang diciptakan oleh koki keluarganya tidak bisa dibandingkan dengan hidangan yang dimasak di kantin akademi. Begitu mereka selesai makan, keduanya langsung merasakan tubuh mereka memanas. Hal ini terutama berlaku untuk perut mereka, gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan munculnya perasaan santai yang tak terlukiskan. Benar saja, Anda benar-benar mendapatkan apa yang Anda bayar. Undefinisi Zhou Yi mengikuti mereka sampai ke pintu masuk asrama. Sebelum pergi, dia meletakkan tangannya di bahu Huo Yuhao dan berbisik, karena kamu tidak dilahirkan sebagai bangsawan, gunakan kekuatanmu sendiri untuk menjadi bangsawan. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Sejak makan dimulai, ekspresi dinginnya sepertinya telah menghilang. Lelaki tua yang sepertinya adalah pengelola asrama, namun tidak pernah mempedulikan apapun, terus bersandar di kursi malasnya. Dia sepertinya telah mendengar kata-kata Zhou Yi, dan menggumamkan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Setelah Huo Yuhao menyapa lelaki tua itu seperti biasanya, dia kembali ke kamar asramanya bersama Wang Dong. Mereka baru saja selesai makan, namun mereka harus berkultivasi sebentar. Lagi pula, membuang-buang waktu itu memalukan. Terlebih lagi, pertandingan sore hari jelas tidak akan semudah pertandingan pagi hari. Ketika bel sore berbunyi, babak 16 turnamen knockout penilaian mahasiswa baru secara resmi dimulai. Jika dibandingkan pada pagi hari, jumlah siswa yang bertanding sudah berkurang setengahnya. Begitu undian kembali dilakukan, para siswa segera menuju ke tempat yang telah ditentukan untuk memulai pertandingan masing-masing. Tata letak areanya tidak berubah, karena pertandingan ini diadakan di hari yang sama dengan pertandingan sebelumnya. Namun,
Hanya 16 medan perang pertama yang digunakan untuk pertandingan tersebut. Ada panggung tinggi yang didirikan di bagian utara area penilaian. Panggung ini berada 20 meter di atas tanah dan ditopang oleh 6 tiang logam. Dari bawah, mustahil untuk melihat jumlah orang yang ada di panggung. Namun, ada sosok samar-samar di atas sana, seolah-olah ada orang yang sedang menonton pertandingan mereka. Di sisi lain, jarak 20 meter dari permukaan tanah sudah cukup untuk melihat seluruh area penilaian, memungkinkan orang-orang di atas sana untuk melihat dengan jelas keadaan setiap pertandingan. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak terlambat kali ini. Sebaliknya, mereka datang ke area penilaian lebih awal untuk mengambil undian, menyebabkan Xiao Xiao menghela nafas lega. Kali ini, mereka ditugaskan ke arena ke-8. Saat mereka tiba di arena, tim lain yang ditugaskan di arena ke-8 juga sudah tiba. Yang mengejutkan Huo Yuhao, lawan mereka semuanya perempuan. Terlebih lagi, mereka adalah wanita muda yang sangat cantik. Panggung penonton. Zhou Yi diam-diam berdiri di atas panggung, mengamati pertandingan yang akan dimulai. Kelas 1 telah menjadi pemenang terbesar di antara 10 kelas selama turnamen round robin, namun beberapa siswa kuat mulai mengungkapkan potensi dan kekuatan mereka yang sebenarnya ketika turnamen sistem gugur dimulai. Setelah babak 32 besar, hanya tersisa 5 tim dari kelas 1. Meski jumlah mereka lebih banyak dibandingkan kelas lain, dominasi mereka tidak lagi terlihat jelas. Babak 32 besar sangatlah krusial. Guru Zhou, apakah Anda sedang mencari tim unggulan Anda? Saya baru saja melihat undiannya, dan kebetulan tim unggulan yang Anda pilih kebetulan bertemu dengan tim unggulan dari kelas saya. Mereka ada di sana, di arena ke-8. Katakan, menurutmu siapa yang akan menang? Seorang guru wanita berusia sekitar 30 tahun menghampiri Zhou Yi, dan berbicara dengan nada geli. Zhou Yi segera menyipitkan mata, Mu Jin, apakah menurutmu murid-muridmu pasti akan menang? Meskipun Mu Jin tidak muda, penampilannya pasti bisa digambarkan dengan kata muda dan cantik. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Namun, kudengar tidak ada bakat luar biasa dari kelasmu kali ini. Paling tidak, saya pernah mendengar bahwa Anda tidak memiliki siswa yang berada di atas peringkat 30. Sayang sekali, tatapan Zhou Yi berubah dingin. Apakah kamu mencoba memprovokasiku? Ekspresi tersenyum Mu Jin langsung menghilang, jadi bagaimana kalau aku? Bukankah kelas 1-mu mendapat hasil yang bagus? Saya ingin melihat berapa banyak siswa yang Anda ajar yang bisa masuk ke 8 besar. Ketika saya melihat tim unggulan saya dipasangkan melawan tim unggulan Anda, saya merasa sangat senang. Sejak kamu mengusir murid-muridku bahkan ketika aku dengan getir memohon padamu untuk tidak melakukannya, inilah pertama kalinya aku merasa sebahagia ini. Saya pernah mendengar bahwa Anda ingin dipromosikan menjadi guru senior, tapi Anda mungkin kurang beruntung lagi. Namun, Zhou Yi tidak memperhatikan tatapan memprovokasi Mu Jin. Dia mengarahkan pandangannya ke arena di bawahnya, dan mengarahkan pandangannya ke arena ke-8 tempat tim Huo Yuhao berada. Lalu, dia dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu ingin bertaruh denganku? Tujuan Mu Jin adalah membuat marah dan mempermalukan Zhou Yi. Karena itu, dia tidak ragu menjawab setelah mendengar kata-kata Zhou Yi. Taruhan, apa yang kamu pertaruhkan denganku? Zhou Yi akhirnya berhenti mengabaikannya. Berbalik, dia berbicara dengan nada serius. 1 tulang jiwa. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Setelah mendengar kata tulang jiwa, mata Mu Jin tiba-tiba menyusut. Cincin jiwa sudah menjadi barang yang sangat berharga bagi seorang master jiwa, karena seorang master jiwa membutuhkan cincin jiwa untuk dapat menerobos keberadaan yang dikenal sebagai kemacetan. Namun, tulang jiwa 100 kali lebih berharga daripada cincin jiwa. Setiap master jiwa dapat menyatu dengan 6 tulang jiwa, yaitu tulang tengkorak, tulang batang tubuh, dan 4 tulang anggota badan. Setiap cincin jiwa dapat memberikan 1 keterampilan kepada master jiwa, sedangkan cincin 100.000 tahun dapat memberikan 2 keterampilan. Dengan kata lain, seorang guru jiwa biasa yang berhasil mengembangkan jalannya ke tahap berjudul Douluo 9 cincin harus memiliki 9 keterampilan. Di sisi lain, tulang jiwa adalah cerita yang sama sekali berbeda. Setiap tulang jiwa akan memberikan keterampilan lain kepada master jiwa, dan secara drastis akan meningkatkan kekuatan bagian tubuh yang ditambahkannya. Cincin jiwa adalah benda yang pasti akan dihasilkan oleh makhluk jiwa,
Tapi tidak demikian halnya dengan tulang jiwa, hanya monster jiwa 100.000 tahun yang pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Di sisi lain, makhluk jiwa di bawah peringkat 100.000 tahun hanya akan memiliki peluang 1% untuk menghasilkan tulang jiwa. Kemunculan tulang jiwa apapun pasti akan menyebabkan pertikaian di antara para master jiwa. Ada pepatah di dunia master jiwa, jika seseorang ingin menjadi master jiwa yang luar biasa, dia pasti harus bekerja keras dan meningkatkan kekuatan jiwanya, sekaligus mendapatkan cincin jiwa yang optimal. Namun, jika seseorang ingin menjadi master jiwa tingkat puncak dan menjadi ahli sejati di benua Douluo, dia pasti perlu memiliki tulang jiwa. Terlebih lagi, seseorang akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki lebih banyak tulang jiwa. Dari sudut pandang lain, tulang jiwa bahkan bisa memiliki efek yang sama dengan pil obat, karena menyatu dengan tulang jiwa akan meningkatkan kekuatan jiwa seorang master jiwa sampai batas tertentu. Pada saat ini, saran Zhou Yi tentang tulang jiwa praktis adalah dia mengeluarkan banyak uang untuk bertarung dengan Mu Jin. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Mu Jin tidak heran? Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Zhou Yi berasal. Jejak rasa jijik muncul di sudut mulut Zhou Yi, menjauhlah dariku jika kamu takut. Aku tidak ingin mencium parfummu yang memuakkan itu. Definisi cahaya ganas melintas di mata Mu Jin. Baiklah, aku berani bertaruh denganmu. Apakah kamu mencoba menakutiku dengan menggunakan kata-kata kosong? Jika aku kalah, aku akan memberimu tulang jiwa. Tetapi jika kamu kalah, aku ingin Fan Yu menjadikanku alat jiwa pertarungan jarak dekat. Zhou Yi dengan dingin menjawab, sayalah orang yang bertaruh dengan Anda, bukan dia. Jika aku kalah, aku akan memberimu tulang jiwa. Mu Jin berseru, aku tidak ingin tulang jiwamu. Saya ingin Fan Yu menjadikan saya alat jiwa pertarungan jarak dekat. Baiklah, aku akan membalas atas namanya. Sebuah suara yang dalam terdengar. Sesosok tubuh tinggi telah tiba di sisi Zhou Yi, ini adalah Fan Yu dari Departemen Alat Jiwa, yang pernah ditemui Zhou Yi dengan Huo Yuhao di masa lalu. Begitu dia melihat Fan Yu muncul, ekspresi Mu Jin langsung berubah. Sifatnya yang sebelumnya sombong dan provokatif telah hilang sama sekali, dan wajahnya agak pucat. Dia mundur sedikit, dan menatap Fan Yu dengan mata sedikit merah. Kamu bekerja sama dengannya untuk menindasku. Ekspresi Fan Yu tetap tenang, tapi dia sedikit mengernyitkan alisnya. Kaulah yang dengan sia-sia menimbulkan masalah bagi orang lain. Jika Anda ingin bertaruh, datanglah. Jika kamu tidak mau, jangan ganggu Zhou Yi. Adapun hubungan kami hanyalah rekan kerja, tidak lebih. Saya akan bertaruh. Kenapa aku tidak bertaruh dengannya? Meski aku kalah darinya, bukan berarti murid-muridku kalah darinya. Mu Jin tiba-tiba berbalik, memegang erat pagar dengan tangannya. Sementara itu, matanya yang sudah berkaca-kaca beralih ke arena di dalam area penilaian. Tim Huo Yuhao tidak menyadari bahwa adegan seperti ini telah terjadi di panggung penonton, mereka saat ini sepenuhnya fokus pada lawan mereka. Ketiga wanita muda di depan mereka sangat cantik. Mereka mengenakan seragam mahasiswa baru, sama seperti tim Huo Yuhao. Gadis yang berdiri paling depan itu agak tinggi, dia bahkan sedikit lebih tinggi dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia memiliki rambut pendek berwarna emas, dan tampak sangat gesit. Mata birunya yang besar memiliki bulu mata yang panjang di atasnya, dan ada beberapa bintik lucu di pipinya. Gadis di belakang dan di sebelah kirinya memiliki rambut pendek berwarna merah menyala, sementara matanya berwarna merah yang jarang terlihat. Sekilas, dia tampak agak menakutkan, tetapi jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan melihat bahwa fitur wajahnya sangat indah. Kulitnya seputih giok, tapi tatapan matanya sangat dingin, dia bahkan sebanding dengan Nyonya tua Zhou. Sebaliknya, gadis di sebelah kanan sangat kontras dengan gadis di sebelah kiri. Rambut panjang berwarna hijau muda menutupi bahunya, sementara mata hijau gelapnya dipenuhi kehangatan. Perasaan lembut yang dia pancarkan menyebabkan seseorang secara tidak sadar merasakan kebutuhan untuk bersikap lembut terhadapnya. Pengawas mengumumkan, kedua belah pihak, masuk ke arena dan perkenalkan diri Anda. Keenam orang dari kedua tim secara bersamaan memasuki arena yang luas, dan berdiri di sisinya masing-masing. Tim Huo Yuhao yang terdiri dari 3 orang mempertahankan formasi aslinya, dengan Wang Dong berdiri di depan, Xiao Xiao di tengah, dan Huo Yuhao tepat di belakang. Namun, ketiga gadis itu sedikit mengubah formasi mereka. Gadis berambut emas yang awalnya berdiri di depan kini berpindah ke belakang, sementara 2 gadis lainnya secara bersamaan maju untuk melindunginya.
Gadis berambut merah dengan angkuh mengumumkan, kelas 9, Wu Feng. Saya adalah Grandmaster Jiwa Sistem Penyerangan peringkat 25. Gadis berambut hijau itu meliriknya dengan tatapan menegur, seolah dia menyalahkannya karena terlalu sombong. Dia bahkan telah mengumumkan soul rank-nya sendiri. Namun, dia tidak mengubah format perkenalannya. Perbedaan antara suaranya yang lembut dan suara arogan Wu Feng sama besarnya dengan perbedaan antara penampilan luar mereka. Kelas 9, Nanmen Yuner. Saya adalah Grandmaster Jiwa Sistem Agility peringkat 24. Suara monoton kemudian terdengar dari belakang. Kelas 9, Ning Tian. Saya adalah Penatua Jiwa Alat Sistem Bantu peringkat 31. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, tim Huo Yuhao langsung tercengang. Penatua Jiwa peringkat 31. Mereka benar-benar tidak pernah berharap untuk bertemu dengan salah satu dari 3 mahasiswa baru peringkat Soul Elder ketika mereka memasuki babak 16 besar. Selain itu, dia bahkan adalah Master Jiwa Alat tipe tambahan. Harus diketahui bahwa kecepatan budidaya Master Jiwa Alat umumnya lebih lambat dibandingkan dengan Master Jiwa Pertempuran. Namun, lawan mereka telah mampu mencapai peringkat 31 dan mendapatkan 3 cincin jiwa pada usia 12 tahun. Ini bukan lagi hanya soal bakat. Meski tercengang, tim Huo Yuhao tidak lupa memperkenalkan diri. Karena lawan mereka telah memulai perkenalan dengan Master Jiwa tipe penyerangan, mereka juga melakukannya. Kelas 1, Wang Dong. Saya seorang Grandmaster Jiwa Pertempuran Sistem Penyerangan peringkat 24. Kelas 1, Xiao Xiao. Saya seorang Grandmaster Jiwa Pertempuran Sistem Kontrol peringkat 22. Huo Yuhao adalah orang terakhir yang memperkenalkan dirinya. Kelas 1, Huo Yuhao. Saya seorang Master Jiwa Pertempuran Sistem Kontrol peringkat 17. Setelah mendengar angka 17, Wu Feng mengerutkan bibirnya dengan sangat jelas. Memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Wang Dong sedikit menyipitkan matanya, dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Wu Feng. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam hatinya ketika dia melihat tatapan menghina Wu Feng. Wu Feng juga merasakan tatapannya. Tatapan mereka bertemu, dan Wu Feng mendengus dingin. Bau mesiu sudah tercium di antara kedua belah pihak, padahal pertandingan belum dimulai. Huo Yuhao menepuk bahu Wang Dong, menyebabkan dia menoleh ke belakang. Tatapan mereka bertemu, dan meskipun tidak ada yang dikatakan, mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Tepat pada saat ini, pengawas dengan keras berteriak, "Pertandingan, mulai." Kaki Wang Dong menyentuh tanah, menyebabkan dia terlempar. Sepasang sayap emasnya yang mempesona tiba-tiba terbentang saat dia menyerang ke depan. Terlepas dari betapa yakinnya mereka hanya bisa mengedipkan mata dan diam-diam mengagumi keindahan sepasang sayap cemerlang Dewi Kupu-Kupu bercahaya saat mereka menatap ke arah sayap itu. Demikian pula, Wu Feng menjerit pelan, menyebabkan tubuh halusnya tiba-tiba muncul. Gelombang panas yang kuat kemudian keluar dari tubuhnya, bahkan menyebabkan seruan lembut naga terdengar. Tubuh halus Wu Feng tiba-tiba menjadi ramping. Saat dia melompat ke udara, penampilannya tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis dewasa berusia 16 atau 17 tahun. Tubuh langsingnya langsung merobek seragamnya, memperlihatkan pakaian ketat di bawahnya. Jelas, dia sudah melakukan persiapan. Dia mengenakan setelan kulit yang sangat elastis di dalamnya, memperlihatkan pahanya yang besar dan halus. Terlebih lagi, setelan kulitnya seperti jumpsuit yang semakin kecil semakin tinggi, menutupi dada lembutnya yang menjadi montok setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Kilau merah muda muncul di kulitnya. Seperangkat sisik naga yang sangat indah mulai muncul di wajahnya dan menyebar ke bawah, mengikuti lengannya hingga mencapai lengan kirinya. Ketika jiwa bela diri Wu Feng, yang juga bersifat drakonik, dibandingkan dengan kepemilikan jiwa bela diri naga tiran petir biru milik BB, itu jauh lebih lembut. Namun, itu hanya bersifat relatif. Aura kuat dari jiwa bela diri peringkat atas melonjak keluar, menyebabkan 2 cincin jiwa kuning langsung bangkit dari kakinya. Sosok Wu Feng tampak ramping dan cantik, tapi dia mengeluarkan perasaan yang membuatnya tampak seolah-olah dia dipenuhi dengan ledakan. Tubuhnya berkedip, dan dia langsung muncul di hadapan Wang Dong. Kemudian, lengan kirinya menyapu ke samping untuk mencoba mencambuk tubuh Wang Dong. Menghadapi serangan tirani, Wang Dong tidak melakukan serangan balik dengan keterampilan jiwa. Sebaliknya, tubuhnya setengah berputar di udara sementara kaki kanannya melesat seperti kilat, bertabrakan dengan lengan kiri Wu Feng.
Suara, bang, yang teredam terdengar, dan tubuh Wang Dong terlempar ke belakang sejauh 5 meter. Di sisi lain, Wu Feng terpaksa jatuh ke tanah. Terbukti, Wang Donglah yang menderita kerugian pada konfrontasi awal mereka. Meskipun mereka berdua adalah master jiwa tipe penyerangan, mereka memiliki kelebihan yang berbeda. Dari segi kekuatan fisik, Dewi Kupu-Kupu bercahaya jelas tidak akan bisa mengambil keuntungan apapun dari naga merah. Tepat pada saat ini, Nanmen Yuner bergerak. Saat dia bergerak, tubuhnya seringan bulu, seolah dia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Namun, kecepatannya jauh melebihi Wang Dong dan Wu Feng, yang sedang bertarung. Dengan cepat, dia menyeberang beberapa puluh meter dan tiba di depan Xiao Xiao. Sepasang sayap hijau tua muncul di punggung Nanmen Yuner, tapi baru terlihat setelah dia mendekatinya. Sayapnya tidak besar, dan pastinya tidak secemerlang Dewi Kupu-Kupu bercahaya milik Wang Dong. Namun, hal itu menyebabkan kecepatan Nanmen Yun menjadi sangat cepat. Pada saat yang sama, tangannya berubah warna menjadi hijau tua, membuatnya menyerupai patung batu giok saat dia menepuk Xiao Xiao. Sementara itu, Ning Tian di kejauhan mengulurkan tangan kanannya, berteriak dengan suara yang jelas, 7 harta karun berputar untuk menghasilkan pagoda mengkilap. Kemudian, dia dengan cepat berbalik, menyebabkan cahaya 7 warna yang menyilaukan segera keluar dari tubuhnya. Hal ini kemudian menyebabkan pagoda 7 warna setinggi 1 kaki muncul di tengah telapak tangan kanannya, tempat berkumpulnya cahaya 7 warna. Pagoda ini berkilauan dengan warna yang melimpah, membuatnya tampak seolah-olah ada permata yang tak terhitung banyaknya yang tertanam di dalamnya. Begitu muncul, itu menarik perhatian semua orang yang berdiri di panggung tinggi. 3 cincin jiwa Ning Tian, yang terdiri dari 2 cincin kuning dan 1 cincin ungu, muncul dari telapak tangannya, mengelilingi pagoda 7 lapis secara berirama. Di panggung penonton, Mu Jin menoleh ke arah Zhou Yi dan Fan Yu, tepat saat dia melihat keheranan di mata mereka. Zhou Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, pagoda berlapis 7 harta karun dari klan pagoda berlapis 9 harta berharga.